Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinatia Elfrina Revayani, mahasiswi program studi PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Film Animasi terhadap perkembangan kemampuan berbicara melalui bercerita siswa kelas 2 Sekolah Dasar SDN Jatirahayu 1 Bekasi. Dalam proposal penelitian saya terdapat 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian teori, dan bab ketiga metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan, di mana pada bab ini terdapat 5 subbab, yaitu latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Kemampuan berbicara adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik dan benar serta berlangsung sangat lancar. Karena itu, kemampuan berbicara itu sangat penting bagi perkembangan anak. Karena dengan kemampuan ini, seorang anak dapat mampu mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara cerdas yang sesuai dengan konteks pada saat ia sedang berbicara. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk dapat memahami apa yang ingin disampaikannya. Bahasa juga berisi ide, gagasan, pikiran, serta perasaan yang ada dalam diri seorang pembicara. Menurut penelitian terdahulu, rendahnya keterampilan berbicara siswa tidak didominasi oleh satu faktor saja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pembelajaran berbicara, yaitu siswa terlihat kurang percaya diri, siswa sering terlihat bingung atau lupa tentang isi cerita yang harus disampaikannya, kata-kata atau ucapan yang disampaikannya terputus-putus, dan yang terakhir, siswa kurang berminat untuk menyimak atau mendengarkan cerita dari temannya. Selain itu, model pembelajaran, metode, media, atau sumber pembelajaran yang digunakan oleh guru memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kemampuan berbicara bagi siswa. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, pembelajaran berbicara khususnya bercerita melalui media film animasi dapat digunakan bagi siswa sekolah dasar. Yang kedua, kemampuan berbicara siswa sekolah dasar meningkat setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media film animasi. Pertanyaan penelitian. Apakah dengan menggunakan media film animasi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya bercerita, bagi siswa sekolah dasar kelas 2 SD Jatirahayu 1 Bekasi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini ialah yang pertama, dapat menguraikan tentang penggunaan media pembelajaran khususnya media film animasi sebagai salah satu terobosan yang dapat digunakan untuk dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bercerita. Yang kedua, dapat membuktikan tentang adanya perubahan cara berbicara siswa melalui bercerita yang menerapkan konsep kebahasaan yang baik dan benar dengan bantuan media film animasi. Lalu ada manfaat penelitian, di mana pada manfaat kali ini terdapat 2 manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memberikan masukan dalam pembelajaran yang khususnya terkait langsung dengan media alternatif yang diterapkan dalam memperbaiki mutu pendidikan dan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran berbicara, sehingga bagi para pendidik bisa meningkatkan peran dan proses pembelajaran untuk lebih memacu siswa agar lebih aktif dan berpartisipasi dengan baik sehingga menambahkan hazanah pengembangan pembelajaran berbicara. Lalu yang kedua, manfaat empirik. Secara empirik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu yang pertama bagi peneliti, yaitu dapat memperkaya wawasan media film khususnya animasi dalam pembelajaran berbicara dan mengaplikasikan penelitian tindakan sebagai tindakan alternatif untuk meningkatkan layanan pembelajaran. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya,
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa. Yang ketiga, bagi program studi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia kelak dalam berbicara, khususnya untuk meningkatkan kemampuan bercerita melalui penggunaan media film animasi. Yang keempat, bagi tempat penelitian, yaitu dapat mendorong pihak sekolah untuk memotivasi para guru selanjutnya untuk selalu menggunakan media pembelajaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Bab 2, kajian teori. A. Deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. B. Penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian, di mana pada subbab kali ini saya menguraikan tentang 1. Keterampilan berbicara dengan subbahasan A. Konsep dasar berbicara sebagai sarana komunikasi. Di dalam suatu masyarakat, pentingnya untuk menjalin hubungan dengan orang lain melalui berkomunikasi. Dengan kata lain, berbahasa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap orang, di mana salah satu unsur penting yang dapat menentukan kesuksesan setiap orang adalah dengan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Karena komunikasi juga merupakan salah satu aspek penting dalam kemampuan berbicara. B. Faktor keefektifan berbicara. Untuk menyampaikan pikiran secara efektif agar dapat mencapai tujuan dalam berbicara adalah tujuan utama dari berbicara. Karena itu, pada dasarnya tujuan seseorang berbicara untuk mendapatkan respon maupun reaksi dari lawan bicaranya. Karena dari kegunaan komunikasi itu sendiri adalah dengan menyampaikan gagasan, pikiran, ide, sehingga pendengarnya itu dapat memahami dan merespon apa yang kita maksud. Yang kedua, keterampilan berbicara dengan subbahasan A. Kemampuan bercerita. Bercerita merupakan strategi pembelajaran berbicara yang dapat dikatakan sudah kuno, tapi kebermanfaatannya masih cukup ampuh sampai saat ini. Di dalam kelas, bercerita biasanya diawali dengan seorang guru yang memulainya, kemudian secara berangsur-angsur diganti menjadi siswalah yang melakukan kegiatan bercerita. Dalam hal ini, materi yang biasa disampaikan itu berkaitan dengan pengalaman pribadi yang kemudian dapat berangsur-angsur menjadi cerita sastra. Karena itulah, kegiatan ini dapat memberikan hiburan serta merangsang imajinasi siswa. Selanjutnya yang ketiga, media pembelajaran dengan subbahasan A. Media film animasi. Film animasi atau yang biasa disebut dengan animasi merupakan hasil dari pengolahan gambar sehingga menjadi gambar yang bergerak. Contohnya banyak sekali, baik yang ada di TV maupun bioskop. Misalnya seperti Doraemon, Finding Dory, Toy Story, Upin Ipin, Despicable Me, dan masih banyak lagi. Karena film animasi merupakan sebuah gambar hidup yang dapat bergerak, oleh karena itu, film animasi menarik sekali apabila digunakan sebagai alat pembelajaran khususnya bagi anak-anak. Film animasi juga sangat dekat dengan anak-anak dan bersifat edukatif yang bisa menghibur sekaligus menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, sehingga dengan penggunaannya dapat membangkitkan semangat serta fantasi siswa dalam pembelajaran bercerita. B. Manfaat film animasi sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini, media film animasi memiliki pemanfaatan sebagai media pembelajaran dalam pendidikan untuk pengajaran di kelas yang sangat berguna. Antara lain, yang pertama, dalam pengembangan media film animasi dapat mengembangkan pikiran dan pendapat siswa untuk merangsang minat perhatian pada siswa. Yang kedua, film animasi yang dipilih secara tepat akan dapat menambah daya ingat pada pembelajaran yang berkaitan dengan materi ajar, dengan membantu siswa untuk memahami dan mengingat informasi-informasi verbal yang ada di dalamnya. Selanjutnya, penelitian yang relevan, di mana pada subbab kali ini saya mendeskripsikan penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang saya teliti. Terdapat 4 penelitian relevan yang saya ambil dari beberapa peneliti terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Film Animasi Terhadap Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas 5 SD.
yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan dengan penggunaan media film animasi dapat mempengaruhi keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi secara signifikan terhadap siswa kelas 5 SD. Adanya perbedaan keterampilan ini dapat dilihat setelah kelompok bereksperimen yang menggunakan media film animasi dengan kelompok kontrol yang hanya memberi media gambar berseri. Selanjutnya yang kedua, penelitian yang berjudul Pengaruh Film Animasi Terhadap Perkembangan Berbicara Anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa film animasi yang digunakan dapat menarik minat anak-anak untuk belajar. Karena itulah di mana hasil pretest dan post-test yang diberikan kepada siswa menyatakan bahwa adanya pengaruh penggunaan media film animasi bagi perkembangan berbicara anak. Yang ketiga, dengan judul Film Animasi sebagai Media Pembelajaran Terpadu untuk Memacu Keaksaraan Multibahasa pada Siswa Sekolah Dasar, di mana pada hasil penelitian kali ini bahwa dengan media pembelajaran film animasi yang digunakan di sekolah dasar sebagai media pembelajaran tematik terpadu dapat meningkatkan keaksaraan pada siswa dengan menjadikan media film animasi sebagai pengenalan bahasa dalam multibahasa pada siswa sekolah dasar. Karena itu, pada pembelajaran film animasi ini di dalamnya menceritakan mengenai pembelajaran yang diaplikasikan dari pembelajaran pada tematik terpadu di sekolah dasar. Selanjutnya yang terakhir, penelitian dengan judul Pengaruh Film Animasi Fiksi Islam untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak dan Berbicara Siswa Sekolah Dasar, di mana pada hasil penelitian ini menunjukkan terhadap peningkatan kemampuan menyimak dan berbicara pada siswa setelah dilakukan eksperimen menggunakan media film animasi fiksi Islami dibanding dengan kelas kontrol yang hanya menggunakan pembelajaran biasa secara konvensional. Lalu yang terakhir ada bab 3, yaitu metodologi penelitian dengan subbahasan A. Alur penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Latar penelitian, D. Metode dan prosedur penelitian, E. Peran peneliti, F. Data dan sumber data, G. Teknik dan prosedur pengumpulan data, H. Teknik analisis data, I. Pemeriksaan keabsahan data. Alur penelitian, di mana terdapat bagan dari langkah-langkah atau alur penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama ada perumusan masalah. Dalam langkah ini saya menentukan perumusan masalah apa yang akan saya gunakan dalam penelitian saya, yaitu media film animasi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa khususnya dalam bercerita bagi siswa sekolah dasar kelas 2 SD Jatirahayu 1 Bekasi. Selanjutnya, survei pendahuluan. Dalam alur penelitian ini, saya melakukan pengamatan mengenai kondisi lingkungan sekolah yang akan saya teliti, sehingga saya dapat menemukan metode untuk penelitian yang saya lakukan. Yang ketiga ada studi pustaka. Pada studi pustaka ini berisikan tentang materi atau teori referensi yang saya butuhkan dalam penelitian yang saya lakukan ini. Studi pustaka di sini berasal dari sumber buku atau jurnal-jurnal yang relevan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Lalu yang keempat, ada tujuan penelitian. Di mana dengan adanya tujuan penelitian ini sangat diperlukan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada. Maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa media film animasi dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara melalui bercerita siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada pengumpulan data, di mana pada tahap pengumpulan data ini terdapat dua, saya kelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana dalam data primer di sini terdapat 3, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan pada data sekunder yaitu ada laporan kegiatan bercerita siswa, dan yang kedua kumpulan film animasi sebagai media pembelajaran. Selanjutnya ada pengolahan data dengan menggunakan metode teknik analisis isi. Lalu analisa dan pembahasan. Terakhir kesimpulan dan saran. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya lakukan berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Jatirahayu 1 Bekasi, Jawa Barat.
dengan waktu penelitian diperkirakan dengan rentang waktu 6 bulan. Latar penelitian, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan berbicara anak melalui kegiatan bercerita dengan penggunaan media film animasi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan untuk siswa kelas 2 SDN Jatirahayu 1 dengan menganalisis hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang latar penelitian ini dilakukan di SDN Jatirahayu 1 Bekasi, Jawa Barat, di mana yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SD Jatirahayu 1 Kota Bekasi, Jawa Barat dengan jumlah siswa sekitar 25 siswa yang setiap kelasnya dibagi oleh 2 kelas, yaitu kelas 2A dan kelas 2B. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian, di mana pada metode penelitian ini saya menggunakan metode analisis isi atau konten analisis. Metode analisis isi atau konten analisis merupakan metode yang sering digunakan pada penelitian kualitatif, yang dimana teknik analisis isi ini merupakan sebuah teknik yang dilakukan dalam penelitian untuk meneliti atau mengkaji sebuah perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi. Selanjutnya, prosedur langkah-langkah analisis isi. Menurut Frankel dan Wallace, yaitu yang pertama, peneliti memutuskan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Yang kedua, mendefinisikan istilah-istilah yang penting yang harus dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, tentukan unit yang akan dianalisis. Yang keempat, mencari data yang relevan. Yang kelima, ciptakan hubungan rasional atau konseptual untuk menjelaskan hubungan antara data dan tujuan. 6. Rencana pengambilan sampel. Yang ketujuh, kembangkan kategori pengkodean, yaitu dengan menentukan secara rinci mengenai aspek yang akan diteliti. Selanjutnya, peran peneliti, di mana peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan data, melakukan pengolahan data, menganalisis, serta akhirnya sebagai pencetus penelitian. Selain itu, peran peneliti di sini akan menjadikan seseorang teman untuk suatu subjek yang akan ditelitinya. Selanjutnya, data dan sumber data, di mana pada penelitian kali ini saya mengambil 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam sumber data primer di sini dimaksudkan adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang akan diteliti, di mana dengan adanya hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung melalui siswa kelas 2 SDN Jatirahayu 1. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data melalui dokumen atau laporan yang ditulis secara langsung oleh guru dan kepala sekolah terkait pembelajaran bercerita siswa sekolah dasar dan pengumpulan video-video film animasi yang sudah dipilih oleh peneliti secara positif yang di dalamnya terdapat unsur pembelajaran khususnya dalam pembelajaran berbicara siswa dengan kegiatan bercerita. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data, di mana dalam subbab ini terdapat 4 teknik, yaitu yang pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung kepada kondisi lapangan yang akan dituju. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, tempat peneliti berpartisipasi dalam aktivitas objek yang diamati. Yang kedua, wawancara atau interview, yaitu untuk memperoleh informasi sejauh mana keterampilan berbicara yang dimiliki oleh masing-masing siswa sebelum dan setelah penelitian. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu teknik dokumen adalah metode pengumpulan data dokumen yang membahas hal-hal tertentu melalui instruksi tertulis maupun berupa benda fisik. Yang keempat, bahan penelitian. Pada bahan peneliti di sini menggunakan media audio visual berupa penampilan video film animasi yang akan dijadikan sebagai teknik untuk pengumpulan data. Selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman, terdapat 3 teknik analisis data, yaitu yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data, yaitu pada penelitian kali ini saya menggunakan uji kredibilitas triangulasi teknik.
Sekian pemaparan proposal penelitian saya mengenai analisis penggunaan media pembelajaran film animasi terhadap perkembangan kemampuan berbicara melalui bercerita siswa kelas 2 Sekolah Dasar SDN Jatirahayu 1 Bekasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian yang mendengarkan. Banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam presentasi kali ini, semoga dapat dimaklumi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.